anak-Mu, baik yang memberikan firman Tuhan maupun yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada malam hari ini firman Tuhan yang ditabur dalam kehidupan kami, itu dapat kami tuai untuk kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, urapi kami, terangkan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan kami dapat mengerti dan kami mampu menerapkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Halo semuanya, shalom. Baik, bagaimana kabarnya semua? Boleh nih mic-nya dibuka, buka aja nggak apa-apa. Puji Tuhan luar biasa, Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Kakak Terima gimana? kasih untuk tim komunitas. Tuhan baik, Kak. Yes, puji Tuhan. Ya, thank you buat kesempatannya komunitas Muda Budi Indonesia. Semoga Tuhan memberkati kalian juga. Dan khususnya Febri. Febri ini teman aku guys di Seminari Bethel ya, di STT Bethel Indonesia. Kami kami kuliah teologi. Tapi kalau aku jurusan teologi, kalau Febri jurusan PAK. Jadi kami tetap satu angkatan, tapi kami tetap satu di dalam Tuhan. Meskipun beda prodi, tapi tetap satu di dalam Tuhan. Baik, aku namanya J. Hosea Praise Hasibuan. Aku orang Batak, tapi sebetulnya ada perpaduan Chinese-nya ya. Jadi kalau orang-orang biasanya panggil aku Bacin gitu ya, Batak Cina gitu. Aku udah semester 7, sekarang lagi menjalani praktek dan menyicil skripsi. Dan ya, aku belum punya pacar ya kan. Mungkin banyak ya kalian-kalian yang udah punya gitu ya. Enggak, tenang, aku masih single gitu ya. Stay single and stay young. Baik, hari ini aku cuma dikasih waktu 30 menit. Jadi aku akan pakai itu dengan hikmat Allah ya kan. Hari ini gue mau bicara tentang horror life ya. Teman-teman, mungkin gue mau nanya deh ke beberapa orang gitu ya. Kalau ada yang mau jawab, jawab aja. Pernah nggak sih kalian nonton horor, film horor? Kalian pernah nonton film horor nggak? Pernah, Kak. Pernah, Kak. Pernah ya? Apalagi film horor bagus banget ya ininya ya. Jalan ceritanya, jump scare-nya, settingan alurnya, semuanya diatur dengan sangat-sangat baik sehingga kita yang menontonnya dapat terbawa emosi, terbawa situasi dari film horor itu ya. Kadang-kadang aku juga sering nonton film horor kayak apa ya? Conjuring. Ada yang pernah nonton Conjuring? The Conjuring? Ada, Kak. Nah, itu kan cukup menegangkan gitu ya dengan jump scare-nya yang banyak, apalagi yang tentang falak dan sebagainya. Nah, itu cukup sangat-sangat membuat kita teriak-teriak gitu ya, atau membuat kita menjadi takut. Bahkan aku pernah nonton satu film, judulnya Evil Dead. Nah, itu serem banget, benar-benar serem banget. Itulah film horor yang aku pikir membuat aku nggak bisa tidur seminggu karena takut banget. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Ternyata horor yang dimaksudkan Alkitab itu berbeda dengan horor yang dimaksudkan oleh dunia. Nah, aku mau ngajak kalian semua buka sama-sama di Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Nah, ini aku mau kasih satu pandangan yang berbeda. Satu pandangan yang membuat kita menjadi sadar akan hal-hal yang sesuatu hal-hal yang berbeda di dalam kehidupan kita. Ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. Aku bacain ya.
Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, aku sampai di ayat 6 aja ya pembacaannya ya. Nah, teman-teman, ternyata di Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8 dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah pokok anggur. Kalian membayangi satu tumbuhan ya, tumbuhan yang bisa berbuah atau pohon seperti anggur. Ya kan? Mungkin kalian ada pohon di rumah, pohon mangga gitu atau pohon apel, pohon apapun lah. Coba kalian bayangkan, dan apakah pohon kalau nggak punya pokoknya atau pohon kalau nggak punya pokoknya, itu apakah bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis dan segar? Kan kita maunya buah yang manis dan segar kan? Kalau kita mau beli buah, kita maunya yang pasti yang bagus, sehat, manis. Ya kan? Tapi bagaimana caranya kalau misalnya sebuah pohon tidak memiliki pokoknya, ya kan, tidak punya akar yang kuat gitu loh, nggak punya sumber nggak punya namanya yang membuat subur itu namanya apa sih? Apa sih yang membuat dia bertumbuh itu? Coba teman-teman ada yang tahu nggak? Pupuk. Ya, atau apapun yang membuat pohon itu bertumbuh gini. Jadi kalau tanpa adanya sumber gitu ya, ingat ya teman-teman, kalau pohon tidak punya sumbernya, maka pohon itu tidak bisa hidup dengan baik. Atau dia tidak punya tempat yang baik, dia tidak punya pokok yang baik, ya kan, dia tidak punya akar tanah atau sebagainya yang tidak baik, maka pohon itu tidak akan menghasilkan buah yang baik. Sama halnya dengan kehidupan kita, teman-teman. Ya, kalau kita punya hidup tidak tertanam di dalam Kristus, tidak berakar di dalam Kristus dengan baik, susah pastinya untuk kita berbuah dengan segar di dalam Tuhan. Kita seringkali bilang ya, kita bernyanyi, aku di dalammu, engkau di dalamku. Ya kan, ketika kita di gereja, di manapun kita berada, atau kita sedang di rumah, sedang bernyanyi, aku di dalammu, engkau di dalamku. Tapi seringkali kenyataannya bahwa kita ini nggak ada di dalam Kristus didapati gitu loh. Seringkali gitu loh. Seringkali hubungan kita dengan Kristus itu tidak didapati dengan baik. Sehingga apapun yang kita keluarkan dari dalam tubuh kita, itu tidak ada yang segar. Nggak ada hal-hal yang membuat orang melihat kita berbeda dengan orang lain. Teman-teman perhatiin ya, kalau kita nggak punya kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan, apa yang mau kita keluarkan dari hidup kita? Apa yang mau kita keluarin dari otak kita? Apa yang mau kita keluarkan dari mulut kita? Kalau misalnya kita nggak ada kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan, dan
Ini yang poin yang paling terhorornya adalah, yang paling menyeramkan adalah ketika kita hidup di luar Kristus. Ketika kita di luar Kristus, kita itu mati loh. Kita itu mati loh. Dan kita nggak bisa buat apa-apa. Coba kalian lihat di ayat 5. Coba kalian lihat 5 dan 6 ya. Akulah pokok anggur, dari kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. This is the best horror. Dari semua film horor yang kita nonton, yang paling terhoror adalah ketika hidup kita di luar Kristus. Itulah horornya. Coba kita cek lagi kehidupan kita. Apakah kita setiap hari berdoa? Apakah kita setiap hari membaca firman Tuhan yang Tuhan sudah titipkan kepada setiap bapak-bapak gereja untuk membuat Alkitab ini bisa kita baca gitu loh. Surat cintanya Tuhan yang bisa kita baca. Apakah kita punya kualitas komunikasi yang baik dengan Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang harus kita tanyain setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, seringkali mirisnya adalah kita nggak sadar, teman-teman. Kita nggak sadar kalau ternyata kita berada di luar Kristus, atau kita tidak memiliki kualitas hubungan yang baik dengan Kristus. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Jadi, gini, aku pernah dengar kata pendeta siapa gitu ya. Dia bilang gini, orang yang putus hubungan dengan Tuhan, ya, orang yang putus hubungan dengan Tuhan itu seperti neraka di bumi. Aku ulang ya. Orang yang putus hubungan dengan Tuhan, yang nggak punya hubungan baik dengan Tuhan, itu bagaikan neraka di bumi. Jadi sebenarnya teman-teman, masalah surga dan bumi juga berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Berbicara dengan ketika kita di dalam Kristus. Ketika kita berada di dalam Kristus, itulah surga kita. Untuk konteks ini ya, pembicaraan konteks ini, ya kan, kalau kita hidup di luar Kristus, tidak ada surga. Kalau kita hidup di luar Kristus, tidak ada surga. Yang ada hanyalah neraka. Aku kan ini ya teman-teman, aku anak gembala. Nah, papa aku itu menangani beberapa kasus-kasus jemaat di mana mereka dulu hidupnya di luar Kristus, melakukan perdukunan, melakukan hal-hal yang bukan orang Kristen lah gitu ya. Ternyata setiap mereka melakukan perdukunan itu, mereka menjadi tidak tenang. Mereka hidupnya kacau, emosian, marah-marah. Pokoknya nggak tenang hidupnya. Bahkan karena perdukunan itu. Nah, jadi ternyata ketika dia dibawa ke gereja, ya kan, diajak temannya ke gereja dan dilayani, dilepaskan, dan akhirnya dia membaca firman, ya kan, dia mendengarkan lagu rohani, lalu dia bernyanyi atau memuji Tuhan dengan setiap harinya. Dia bilang dia merasakan perbedaan. Dia merasakan lebih damai timbang dia hidup di dalam perdukunan. Nah, itu tadi satu contoh di mana orang yang pernah berada di luar Kristus, ya kan, dia di luar Kristus ternyata hidupnya nggak tenang, hidupnya horor. Dia menganggap bahwa hidupnya ini neraka, nggak tenang, nggak punya masa depan. Teman-teman, ternyata bukan hanya tentang perdukunan aja berbicara mengenai kita hidup di dalam neraka. Tidak. Ketika kita tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, itu udah neraka sebetulnya. Kalau boleh kita bilang, itu adalah neraka. I'm not judge you. Aku nggak menghakimi kalian. Mungkin kalian hari ini ada yang, ya mungkin ada yang
Mungkin ada yang merasa aku udah lama nggak berdoa dengan Tuhan, aku udah lama nggak saat teduh sama Tuhan, aku udah lama nggak merenungkan firman dan sebagainya. Aku nggak ngejudge kalian ya, tapi dengan firman hari ini aku mau bangkitin kalian. Ayo kembali lagi ke Tuhan. Jika kalian sempat ada yang merasa sudah kehilangan rasa kepercayaan kalian kepada Tuhan, ayo kita kembali lagi. Ayo kita masuk lagi ke dalam kecintaan kita kepada Tuhan yang mula-mula. Ayo. Justru kita tuh harus, kalau kita tahu bahwa hidup kita ini sudah berada di luar rumah, ya kan, di luar rumah. Ayo masuk lagi, jangan di luar lama-lama, gitu loh. Karena semua orang memang sebetulnya ya, kita ini gak bisa lepas dari namanya dosa ya kan, kecuali kalau kita udah di surga baru tuh nggak ada dosa ya. Tapi selama kita hidup di bumi, di dunia ini yang sudah hancur, kita nggak bisa lepas namanya dosa. Tapi kalau kita mau berjuang, kalau kita mau, ya kan, kalau kita mau fight gitu ya, mau berjuang deh gitu ya, Tuhan lihat kok pasti. Hati kalian Tuhan lihat kok. Yang terpenting kan adalah ketika engkau masuk ke dalam Tuhan dan Tuhan berada di dalam hidupmu. Nah, itu adalah surga. Hari ini aku mau membuat teman-teman berpikir dan merenungkan kembali. Selama ini kalian apakah masih berada di dalam Kristus? Apakah kalian masih memiliki hubungan yang baik dengan Kristus? Aku mau kesaksian juga. Aku sempat jadi ateis, teman-teman. Aku sempat menjadi jadi orang yang nggak percaya Tuhan. Dan itu pun aku lagi belajar di STT. Aku sempat jadi ateis. When I lost my faith, ketika aku berat, dan seolah-olah suaraku kedengeran ya? Jelas ya? Dengar Kak, dengar. Dan macet Kak, macet. Oke. Oke, udah jelas, udah ada. Oke. Dan seolah-olah Tuhan itu nggak membantu aku gitu loh. Tuhan nggak seolah-olah aku ditinggalin Tuhan, dan itu yang membuat aku merasa, ya Tuhan engkau di mana gitu loh. Waktu itu ya aku sempat berpikir kayak gitu loh. Jahat banget sih aku sih. Waktu itu aku mikirnya Tuhan tuh nggak ada, Tuhan nggak pernah jawab setiap pergumulan aku dan sebagainya. Tapi ternyata ada satu sisi di mana Tuhan menunjukkan bagaimana Dia bekerja. Gini. Seringkali kita memaksa Tuhan jawabin doa gue. Ya kan, seringkali kita kayak gitu loh. Lagi di masalah, Tuhan, pokoknya engkau harus jawab doaku. Kalau enggak, aku nggak percaya sama engkau. Nah, aku sempat posisi di situ, menuntut Tuhan untuk menjawab doaku. Akhirnya aku kehilangan iman, aku udah nggak percaya lagi dengan Tuhan. Ya, aku nggak berdoa lagi sama Tuhan, aku udah nggak punya hubungan yang baik lagi dengan Tuhan. Akhirnya waktu itu ada mentor aku, Ci Stefania Erastus. Waktu itu dia tegur aku gini, justru dia kasih ayat Matius berapa tuh aku lupa, yang tentang marilah padaku yang berbeban berat, letih lesu dan sebagainya. Dia kasih ayat aku itu dan dia bilang, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan itu bahasa aslinya anapauso. Anapauso itu berarti pemberhentian. Nah, pemberhentian yang dimaksud adalah ketika kita betul-betul mengandalkan Tuhan sepenuhnya, betul-betul memberikan semuanya kepada Tuhan, dan
dan tidak menuntut apapun gitu. Waktu itu aku ditegur kayak gitu. Akhirnya aku kayak, wow, ternyata caranya Tuhan nggak harus yang mujizat gitu ya, nggak harus yang spektakuler untuk membuat aku tersadar akan, kamu harus kembali ke Tuhan loh. Oh iya, Matius 11 ayat 28. Thank you Kak Sarah. Ayo kembali kepada aku gitu loh. Waktu itu Tuhan tegur lewat anaknya. Tuhan tegur lewat anaknya sendiri, dan anaknya Tuhan waktu itu Cifani tegur aku langsung. Ayo kamu udah kembalilah ke jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu memang pahit ya, susah untuk dijalani. Tapi ingat, di balik itu semua tuh ada pelangi yang indah. Makanya gini teman-teman, ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita mengalami kasih Kristus, itulah surga kita. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup di luar Kristus, apa yang bisa kita lakukan? Adanya malah kita diem, gak jelas, marah-marah sendiri. Aku yakin sih teman-teman pernah di posisi yang kayak gitu, di mana rasanya apa-apa marah gitu ya. Orang ngomong apa sensi, ya kan? Orang baru ngomong, padahal bercanda gitu ya, padahal konteksnya bercanda, tapi kayak misalnya, kamu bau deh gitu kan. Tapi orang itu nggak tahu gitu loh. Dia ngomong ke kita, sedangkan kita lagi stres, lagi ada masalah, dan kita marah. Lu ngomong apa lu? Hah? Lu ngomongin gue bau lu? Hah? Akhirnya terjadilah baku hantam. Huah gitu kan. Karena kita ya itu, karena nggak ada di dalam area Kristus, tidak ada di dalam Kristus. Makanya ketika kita berada di dalam Kristus, maka buah roh itu akan keluar dari kehidupan kita. Dan orang akan merasakannya, dan orang akan mencicipi dan mengecap kalian itu indah. Orang akan mengecap kalian itu enak untuk dilihat, enak untuk berteman sama dia. Kayak gitu. Jadi intinya, aku tutup dengan ini. Jadi teman-teman, kalian harus ingat bahwa ketika kalian berada di luar Kristus, kalian nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Kalian bisa apa? Nggak bisa. You cannot do anything without Christ. Kalian nggak bisa melakukan apapun tanpa Kristus. Tetapi ketika kalian berada di dalam Kristus, maka kalian akan mampu mengatakan, I can do all things through Christ who strengthens me. Aku dapat melakukan segala sesuatu. Aku dapat melakukan segala perkara. Aku dapat menanggung segala perkara karena ada Kristus. Karena ada Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. So that's it guys. Kalau horor kalian hari ini adalah horor setan-setanan, I think it is not horror gitu ya. Itu bukan horor gitu ya. Yang horor adalah ketika kita tidak punya hubungan yang baik kepada Tuhan. Yang horor adalah ketika kita berada di luar Tuhan. Itulah horor sebenarnya gitu ya. Kenapa sih aku bahas horor? Karena kemarin kan tanggal 31 Oktober itu kan Halloween kan. Kalau orang US lagi ngerayain hari Halloween ya. Tapi kita nggak merayakan hal-hal yang kayak gitu. Tapi aku mau bawa satu perspektif bahwa ternyata kalau kita di luar Kristus, ketika kita tidak mengalami Kristus, it is horror. That is horror. Horror life, ya kan. Hidup lu pasti bakal marah-marah mulu sih. Percaya dah, kayak nggak ada kedamaian gitu. Karena gue juga pernah di situ guys. Jadi hari ini bagi yang kalian yang mengalami mungkin kekecewaan karena Tuhan tidak menjawab doa kalian, atau mungkin dari saudara kalian atau keluarga kalian ada yang meninggal karena COVID, jangan kecewa sama Tuhan. Tetap terus berpegang sama Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap tinggal. Jangan pernah lepasin Tuhan, teman-teman. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Ada amin, teman-teman semua. Saya berdoa, saya berharap sekiranya apa yang saya bisa bagikan kepada teman-teman semua ini bisa menjadi berkat, dan teman-teman semua bisa ayolah kita kembalilah kepada Tuhan lah. Udahlah, jangan pikirin embel-embel, udah jangan pikirin berkat-berkat yang menggiurkan, udah tinggalin dulu itu.
Fokus dulu kepada Kristus. Kita masuk lagi ke dalam Kristus dan temukan surga di dalam kehidupanmu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Bisa tutup doa aja Kak langsung. Doa aja. Langsung doa ya. Iya. Baik. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami belajar di mana kami harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Kami di mana harus tetap bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kami tahu di masa-masa pandemi ini membuat kami menjadi susah. Di segala aspek kami mengalami kesusahan Tuhan. Jujur, kami kebingungan Tuhan. Jujur kami tidak tahu kami harus berbuat apa di masa-masa ini Tuhan. Tetapi Tuhan, pada malam hari ini kami mau belajar berkomitmen untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Kami mau belajar untuk konsisten berada di dalam Kristus, karena kami tahu bahwa di luar Kristus kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa Kristus kami tidak bisa melakukan apapun. Bapak, tolong anak-anak-Mu yang berada di dalam komunitas ini ya Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Hamba nggak tahu apa yang sedang mereka alami dalam permasalahan kehidupan mereka Tuhan. Tapi yang hamba yakin, yang aku tahu pasti, yang kami yakin pasti, bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan pasti menyertai kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami suka meninggalkan Engkau. Ampuni kami jika kami suka berdosa, kami meninggalkan Tuhan. Kami mengecewakan perasaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Supaya ketika kami berada di dalam Kristus, kami berbuah dan orang-orang dapat mencicipi buah yang kami hasilkan ya Tuhan. Apapun ya Tuhan yang Kau mau lakukan dalam kehidupan kami, lakukanlah Tuhan. Lakukanlah Tuhan. Biarlah Tuhan lewat komunitas ini banyak anak-anak muda diberkati dan dibangkitkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Banyak banget anak-anak muda yang punya hati untuk menjangkau anak-anak muda di tempat atau di komsel ini. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati mereka. Berikan mereka hikmat dan memberikan inspirasi lebih lagi supaya mereka dapat menjangkau anak-anak muda yang berguna untuk bangsa dan negara, bahkan untuk Tuhan dan gereja. Terima kasih Bapa, berkati semuanya. Berkati apapun aktivitas kami, pekerjaan kami yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Jil, untuk kebenaran firman Tuhannya. Sungguh memberkati banget. Oke, buat teman-teman, sekarang ini saatnya kita untuk sharing atau bertanya. Bagi teman-teman yang ingin sharing atau bertanya, dipersilahkan. Atau mungkin bisa raise hand ya, raise hand. Terus di sini saya mau kasih tahu, di sini ada sebuah link gitu. Di sini link untuk mengisi data teman-teman. Mungkin di sini ada teman-teman ingin menetap di grup ini, boleh langsung diisi, atau mungkin ada yang memberikan kritik atau saran terhadap ibadah sekarang, boleh bergabung. Boleh diklik ya. Oke, sekarang teman-teman bagi yang mau bertanya silakan. Mungkin ada yang kebingungan tentang firman Tuhannya atau ingin bertanya sesuatu gitu. Boleh di raise hand? Saya, Kak. Gabriel. Oke, suara saya jelas. Ya. Kedengaran ya, Bang ya? Halo, Bang Hosea. Halo. Iya. Terima kasih buat sharing firman-nya, Bang. Iya, sama-sama. Sangat terberkati. Bang Hosea ini ya, bacin ya, bahasa Cina ya. Tapi nggak kelihatan Bataknya, Bang. Oke, Bang. Terima kasih buat sharingnya mengenai horor yang versinya Tuhan. Horor versi Kristen, orang percaya begini. Ya memang saya rasa cukup menggetarkan, bahkan sangat menggetarkan jika kita itu terpisah dari Allah ya.
Ketika kita berada di luar Tuhan itu yang paling mengerikan, itu yang banyak orang nggak sadar gitu, nggak seperti tidak sadar lah gitu, bahwasannya mereka merasa ada di dalam Tuhan padahal sebenarnya tidak. Nah, ini yang berbahaya. Makanya kita sebagai orang-orang muda di sini, di komunitas ini, kita kembali diingatkan dan kita saling mengingatkan. Kiranya kebenaran firman yang hari ini kita dapat, kita bagi juga di lingkungan kita, misalnya di kampus, di sekolah, di tempat kerja. Bahwasannya jangan sampai kita itu hidup di luar Tuhan. Sebab nanti ketika kita misalnya mengakhiri hidup kita nanti ada di pengadilan Tuhan, di kekekalan. Bahaya loh kita nanti antara dua pilihan, antara kekekalan di surga atau kekekalan di neraka. Dan kekekalan di neraka itu yang kita takuti bukan hanya api nerakanya saja, tapi terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu serem banget. Maka kita harus mau terus dibaharui seperti yang sudah diingatkan oleh Kak Hosea. Dan di Matius 11 ayat 28 tadi, kelegaan hanya dalam Tuhan, kelegaan ya anapauso. Itu kalau kita rasakan, aduh, kita seperti orang yang paling kaya, walaupun mungkin kita dipandang dunia miskin, tapi kita sangat kaya di mata Allah jika kita menyadari anapauso itu, kelegaan itu. Mari teman-teman kita sama-sama berjuang di sini. Yes. Itu dari saya. Terima kasih banyak Kak Hosea. Terima kasih semua teman-teman. Thank you Gabriel. Bagus banget. Oke. Masih ada yang bertanya nggak teman-teman? Oke, guys. Sebenarnya ini firman Tuhan menggetarkan ya, sangat-sangat menggetarkan. Sebenarnya belum juga tampil udah menggetarkan, udah menggetarkan buat saya pribadi. Pertama, untuk apa yang terjadi hari ini, mohon maaf untuk semua teman-teman untuk ketidaknyamanannya. Dan ada pertanyaan saya sih untuk Bang Hosea. Ini sih pertanyaan mendasar sih ya, karena kan ada juga teman-teman kita ya mungkin kalau anak STT sudah hafal mati lah gitu kan. Tapi masalahnya kita bukan semua anak STT di sini. Kita ada yang dari luar STT gitu kan. Pertanyaan mendasar sini. Jadi gini Bang kan. Tadi horor. Sebenarnya saya takut nonton horor sih, sebenarnya saya takut. Tapi waktu diceritain horornya Tuhan, horornya dikaitkan tentang Tuhan, saya jadi makin suka gitu kan. Jadi pertanyaan begini, sebenarnya sih bagaimana ya Bang ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus itu gitu kan? Nah, karena gini, apakah ketika kita percaya Yesus, kita sudah hidup di dalam Kristus? Nah, ini suatu hal yang mendasar banget gitu kan? Nah, apakah ketika kita udah hidup di dalam Yesus ini, lalu kita jatuh dalam dosa dan kita sudah terpisah gitu? Nah, ini nih Bang. Ciri-ciri kita yang hidup dalam Kristus itu gimana sih Bang? Ini kan kita semua kan percaya Yesus nih. Ya dan amin. Terus apakah dengan itu, dengan kita percaya Yesus, dapat kita katakan bahwa kita itu benar, bahwa Kristus itu benar-benar hidup dalam diri kita? Ini nih Bang. Bisa sedikit bagikanlah ilmunya Bang kan? Semester ini Bang. Halo. Baik. Thank you Kak Uli untuk pertanyaannya. Bagaimana sih kita bisa tahu bahwa orang itu dia hidup di dalam Kristus? Nah, tadi yang aku bilang bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, pastinya gini ya, makanya tadi aku bilang kita seumpama itu seperti pohon. Kalau kita tidak punya akar yang kuat, tidak punya pokok yang benar, ya sumber yang benar, maka kita tidak akan bisa menghasilkan buah yang segar dan baik. Sama halnya dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak berada di dalam Kristus, ya, ketika kita tidak berada di dalam Yesus, pastinya kita tidak akan ketika kita tidak berada di dalam Kristus, makanya pastinya kita tidak akan menghasilkan buah. Setuju ya? Karena tadi Yohanes bilang bahwa kalau kamu di dalam aku, kamu pasti menghasilkan buah. Nah, ternyata buah itu yang dimaksud tuh apa gitu loh. Hal apa sih yang dimaksud dengan buah gitu kan. Ternyata Rasul Paulus pernah bilang, tetapi buah roh ialah di Galatia 5 ya, ayat 22 kalau nggak salah.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, dan sebagainya, ya kan? Ternyata orang yang berada di dalam Kristus, dia itu dia mencintai Tuhan, dia mencintai sesamanya, dan dia mencintai hidupnya. Aku pikir kayak gitu ya. Love God, love people, loving life. Karena banyak orang yang mengaku bahwa dirinya mencintai Tuhan, dia ngejudge temannya sendiri. Ngejudge-nya dalam konteks apa? Orang lagi jatuh dalam dosa, dia malah judge. Banyak loh di antara kita yang tanpa sadar sebenarnya ngejudge orang. Padahal Yesus sudah memerintahkan kita, kamu nggak boleh ngejudge loh. Kamu nggak menghakimi sesama kamu loh. Karena penghakiman itu hanya punya Tuhan. Ya kan? Nah, orang yang mengatakan aku di dalam Kristus, kalau dia tidak punya 3 prinsip loving God, loving people, loving life, nggak bisa. Kita nggak bisa bilang dia mencintai Kristus. Makanya di Matius 7 ayat 16 dibilang tuh, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Iya kan? Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Karena mungkin. Yesus sudah bilang, kalau kamu melihat orang, apakah dia berada di dalam Kristus? Buahnya bisa kita cicipin. Enak gak untuk dimakan? Kelakuannya enak gak untuk dilihat? Ngomongnya jorok gak nih gitu kan? Ya kita akuin aja ya. Kadang-kadang kan kita sering ngomong jorok ya. Nah itu perlu bertobat. Repent lagi, kembali lagi bertobat. Karena memang ya kauli ya, kita nggak bisa lepas dari namanya dosa. Ya, memang tunggu sampai Tuhan jemput kita dulu, baru kita nggak ada dosa. Tapi gini, prinsipnya adalah kamu mampu mencintai Tuhan, kamu mampu mencintai sesama, kamu mampu mencintai diri kamu sendiri, loving life. Banyak orang dia nggak mengasihi dirinya, dia insecure, dia minder, apa-apa minder, akhirnya dia jelek-jelekin dirinya dan akhirnya sampai dia bunuh diri. Nah itu tidak loving life. Nah orang yang pastinya ya, intinya orang yang berada di dalam Kristus pasti dia melakukan buah-buah roh itu, kayak gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak. Jadi kan ini kan jadi yang teman-teman yang istilahnya yang masih yang awam lah bisa dibilang kan jadi paham nih. Ini poinnya sebenarnya di sini nih. Ini poinnya. Yang saya takutkan yang mereka pikir ini horornya itu Kak nih. Yang dipikir horornya aja gitu kan. Nah, jadi teman-teman poinnya di situ. Jadi kita bisa dilihat buahnya. Kita percaya Yesus, yang dilihat buahnya gitu. Itulah ciri-ciri kalau kita sudah percaya Yesus. Oke guys, silakan bebas tanya aja sama ini kakak ini. Oke, masih ada yang nanya? Masih ada yang bertanya gitu? Nggak ada ya? Atau bisa kalau malu menampilkan wajahnya bisa di chat sih guys. Melalui chat pribadi atau mau chat di sini juga bisa. Gak ada lagi ya? Oke. Sepertinya kita mau nutup nih Kak Saud. Ya nggak apa-apa sih, tapi sebenarnya kita bebas sih sebenarnya ya teman-teman, kita bebas mau berbagi apa, misalnya tanya percintaan sama kakak ini juga boleh, silakan aja. Tadi belum ada pasangan ya katanya. Jomblo. Ya apa? Nggak sering cintaan aja. Ya teman-teman yang mau bertanya percintaan, masalah kehidupannya silakan, kita saling berbagi. Ya gunanya sih komunitas kita ini gunanya itu kita mau berbagi. Misalnya teman-teman punya pergumulan segala macam, bisa chat atau ngomong, bisa juga tanya ke pembicaranya, khususnya pembicara saat ini juga. Kalau kalian nggak tanya nyesal pasti kalian nanti tidurnya itu bermimpi-mimpi. Dipenuhi dengan pertanyaan pasti kalian ini. Tidurnya mimpi horor. Mimpi horor ya. Mimpi falak itu. Itu sih teman-teman perbedaan dari komunitas-komunitas atau grup-grup lain. Kalau di grup kita ini bebas mau nyampaikan apa itu, atau teman-teman juga yang seperti yang disampaikan tadi pengumuman yang mau
tinggal atau yang mau menetap di grup IMKI bisa isi yang ada di ini yang sudah dikirim sama salah satu admin. Oke, khususnya untuk hari ini kalau nggak ada yang mau bertanya ya kita tutup lah apa adanya, kita tutup nih. Saya kasih pengumuman dulu Bang, boleh Bang? Oke, silakan. Saya dari seksi kerohanian IMKI. Jadi kita adakan di hari Minggu doa malam jam 8. Nanti teman-teman yang rindu mau berdoa atau ada topik-topik doa, kita di situ doa bareng dari jam 8 sampai selesai. Lalu di Kamis depan pembicaranya seru banget teman-teman. Jadi kalau bisa hadir di minggu depan lagi ada Ibu Pastor Dr. Martina Novalina. Seorang pembicara perempuan yang hebat. Temanya nanti menyusul. Teman-teman bisa hadir minggu depan untuk ibadah itu. Terima kasih. Thank you, Gap, untuk pengumumannya. Oke, doa penutupnya saya serahkan kepada Kak J. Hosea. Biar nggak mimpi buruk nanti. Oke, kita tutup ya. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyenangkan Tuhan, bahkan kami juga sudah mendengar firman Tuhan. Ya Bapa, sekiranya apapun yang kami lakukan di dalam komunitas hari ini, itu dapat berguna untuk kami, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang menegur kami semuanya tanpa terkecuali. Hamba-Mu dan teman-teman hamba-Mu ini semuanya Tuhan merasa diberkati dan ditegur oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mau tetap di dalam Tuhan. Kami mau setia, kami mau komitmen. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak mau meninggalkan Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami atas dosa-dosa kami. Dan biarlah Tuhan, kami semua bisa menjadi anak-anak yang baik, bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa negara, bagi Tuhan dan gereja dan semuanya ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau juga berkati komunitas Komsel ini, ya, Ikatan Muda-Mudi Kristen ya Tuhan. Berkati mereka, berkati pengurusannya, semuanya Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Berikan mereka inspirasi lagi, berikan mereka hikmat Tuhan yang luar biasa, biar anak-anak muda di Komsel ini yang tergabung dalam Komsel ini bisa semakin hari semakin diperbaharui dan semakin banyak mengalami perubahan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Teman-teman, kembalilah. Pulanglah dengan damai sejahtera dan dengan kasih daripada Tuhan kita. Biarlah apapun yang diberitakan firman Tuhan kepada kita semua, itu bisa kita beritakan kepada orang lain dan mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam rahmat Allah Bapa di surga, dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menaungi kita hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin, amin.